Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal refrigeran. Perkenalkan, nama saya Dino Putra Amanda, NIM 2310301113, mata kuliah Mesin Konversi Energi 2. Outline yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua jurnal, yang ketiga klasifikasi, yang keempat perbandingan, yang lima research gap, yang keenam studi kasus, yang ketujuh kesimpulan. Pendahuluan. Mesin pendingin merupakan sistem yang digunakan untuk menurunkan temperatur suatu ruang. Sistem ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun industri seperti AC dan kulkas. Mesin pendingin bekerja menggunakan refrigeran seperti R134A. Melalui siklus kompresi uap, kinerja sistem ini dipengaruhi oleh tekanan, temperatur, serta fenomena fluida seperti kavitasi dan perpindahan panas. Oleh karena itu, diperlukan analisis dari jurnal untuk memahami bagaimana meningkatkan efisiensi sistem pendingin. Jurnal yang direview yaitu yang jurnal yang pertama atau Cavitation Dynamics R134A tahun 2025. Jurnal yang kedua Spray Condenser R134A tahun 2025. Jurnal 1 fokus kavitasi dan dinamika fluida. Jurnal 2 Heat Transfer Depth Efficiency Kondensor. Klasifikasi jurnal. Klasifikasi jurnal 1 sistem aliran fluida atau venturi sampai kavitasi. Jurnal kedua sistem kondensor atau spray cooling. Analisis perbandingan. 1. Jurnal 1 efisiensi dipengaruhi oleh kavitasi sampai kavitasi menurunkan performa sistem. Jurnal kedua efisiensi meningkatkan dengan spray cooling sampai heat transfer lebih optimal. Heat dan debit. Jurnal 1 tekanan rendah memicu kavitasi sampai kecepatan aliran tinggi sampai gelembung meningkat. Jurnal 2 debit air spray meningkatkan pendinginan sampai distribusi aliran mempengaruhi performa kondensor. Yang ketiga, turbin. Jurnal 1 venturi tube atau penyempitan aliran fokus pada kontrol tekanan. Jurnal 2 kondensor dengan spray fokus pada luas permukaan distribusi air. Yang keempat, perbedaan hasil. Jurnal 1 menghasilkan analisis detail kavitasi sampai menunjukkan penurunan performa akibat gelembung. Jurnal 2 sampai menunjukkan peningkatan heat transfer sampai temperatur kondensor menurun signifikan. Research gap dan studi kasus. Kekurangan penelitian. Jurnal 1 fokus hanya pada kavitasi fluida sampai belum dikaitkan dengan performa sistem pendingin secara keseluruhan. Jurnal kedua fokus pada heat transfer kondensor sampai tidak mempertimbangkan fenomena fluida seperti kavitasi. Kedua, pengembangan integrasi analisis kavitasi tambah perpindahan panas, penggunaan refrigeran alternatif atau ramah lingkungan, pengembangan sistem pendingin dengan efisiensi tinggi, optimasi desain kondensor dan aliran fluida. Yang ketiga, studi kasus pemilihan turbin, pilihan sistem dengan kontrol kavitasi rendah sampai sistem dengan kondensor berspray. 4. Alasan teknis mengurangi kavitasi, mencegah kerusakan dan kehilangan energi, meningkatkan heat transfer sampai mempercepat proses pendinginan. Kombinasi keduanya sampai menghasilkan sistem lebih efisien dan stabil. Kesimpulan ringkasan hasil analisis. Jurnal menunjukkan bahwa mempengaruhi kestabilan aliran dan dapat menurunkan performa sistem. Jurnal 2 menunjukkan bahwa spray cooling mampu meningkatkan perpindahan panas dan efisiensi kondensor. Kedua jurnal memiliki pendekatan berbeda namun saling melengkapi. Insight utama, performa mesin pendingin dipengaruhi oleh fenomena fluida, kavitasi, perpindahan
panas heat transfer. Tidak cukup hanya fokus pada satu aspek. Integrasi fluida tambah thermal adalah kunci efisiensi sistem. Rekomendasi mengembangkan sistem yang sampai meminimalkan kavitasi sampai mengoptimalkan kondensor atau spray cooling. Kedua, menggunakan metode gabungan sampai CFD dan eksperimen. Penelitian lanjutan pada refrigeran alternatif sistem pendingin terintegrasi. Integrasi antara kontrol kavitasi dan peningkatan perpindahan panas merupakan kunci utama dalam pengembangan sistem efisiensi yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.